Kembali lagi di Iko Berita Entah Hapo Hapo. Masih bersama saya Deno. Saya Den Sky. Ya, kami selalu hadir di tiap hari Rabu jam 8 malam hanya di Jack TV. Inspirasi kita. Jangan kemana-mana buat teman-teman, pantengin terus selama 1 jam ke depan karena kami akan mengulas, membicarakan, menotis berita-berita yang hangat yang ada di Provinsi Jambi. Oke. Tetap di Iko Berita Hapo Hapo. Hapo nih. Oke, kita lanjut ke berita yang pertama. Ya, berita yang pertama apa, Bang? Berita yang pertama ini ada petugas damkar Batanghari amankan ular piton sepanjang 6 meter. Petugas, 3 kali gitu, Bang. 3 kali gitu. 6 meter. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Batanghari berhasil menangkap seekor ular piton yang masuk ke sebuah gudang milik warga. Ular piton tersebut tak berdaya saat ditangkap petugas sebab diduga kekenyangan setelah melahap seekor anjing. Wah, oke. Anjing. Mau tahu beritanya kayak mana? Ikut dia beritanya. Petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Batanghari mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke gudang milik warga di Dusun Talanglado, Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian pada Selasa 29 April 2025. Kemunculan ular piton sepanjang 6 meter tersebut diduga akibat sang ular kelaparan. Pasalnya 2 ekor anjing milik warga langsung habis dimangsa. Kurang dari 30 menit, ular yang kekenyangan tersebut tak berdaya saat ditangkap petugas pemadam kebakaran yang dibantu oleh warga sekitar. Bahwa ada seekor ular itu di lahan warga yang setelah menelan 2 ekor anjing di kebun. Untuk itu warga minta evakuasi. Ya. Untuk proses evakuasi tadi seperti apa, Bang? Alhamdulillah berjalan yang lancar meskipun mungkin lokasi agak jauh dari pemukiman, Bang. Sekitaran 1 kiloan dari pemukiman penduduk. Ya. Untuk panjang ular diperkirakan berapa nih, Bang? Ular hampir 6 meter, Bang. 6 meter. Kalau ya. Berat, Bang? Berat itu di atas 20 lah. Ya. Untuk selanjutnya, Bang, ular ini mau dikemanakan, Bang? Ular ini kita amankan dulu ke pos. Untuk langkah selanjutnya tunggu instruksi dari pimpinan, Bang. Ya, Bang. Bang, informasinya kalau menurut dari informasi dari warga tadi, ular ini dari mana mau kemana tadi, Bang? Ular ini, Bang, sudah netap di sini soalnya laporan dari setelah saya tanyakan ke warga tadi sering kehilangan hewan di sini, Bang, yang penjaga pondok di anjing tadi kan sering hilang. Nah, jadi mungkin inilah tersangkanya, Bang. Oh gitu, Bang. Iya. Iya, Bang. Dengan Bang siapa, Bang? Saya Mujibul Karim, Bang. Mujibul sebagai Karu Regu B Pos UMK Muara Temesi, Bang. Sementara itu, berdasarkan pengakuan warga, ular tersebut diduga berasal dari semak-semak yang tidak jauh dari lokasi ditemukan. Setelah diamankan, ular tersebut rencananya akan kembali dilepas liarkan. Muhammad Aryuda, Jack TV, melaporkan. Nah, itu dia beritanya. Ular piton, Bang. Ular piton. 6 meter, 6 panjangnya meter. beratnya 20 kilo, Bang. Iya. Makan anjing. Makan ya kan? Itu yang dibilang orang tuh Dengan sayur kol. tapi keren ya. Keren, Bang. Keren. Emang petugas damkar ini keren ya, Bang. Sigap dia. Sigap, cepat. Cuman abang yang di belakang tadi ngapain? Baik-baikin tongkat. Ya, asik deh. Jangan-jangan tongkatnya dimakan ular piton juga, Bang. Bisa jadi. Pas evakuasi kan ular piton kan dia ada perlawanan, Bang. Ada perlawanan, Ini kan ular besar. piton ini kan 3 kali gitu. Iya. 6 meter. Itu B12 cuma. Iya, 1, 2. Nah, yang jadi pertanyaan, Bang, ini ular piton ya. Nanti setelah dievakuasi, dia dibawa ke hutan lepas, ke hutan liar, atau dibawa ke kebun binatang, Nah, atau dijadikan tas. bagus. Iya kan? Ya, Kalau gitu. dijadikan tas kan dia bisa jadi swasembada UMKM kan? Iya, seharusnya. Cuma kan kita tidak tahu nih. Nggak tahu, ya. Itu hewan dilindungi apa tidak kan? Iya. Itu Kayaknya tergantung dari pimpinan lagi gitu, Abang. tergantung pimpinan. Bagusnya dia dilepas ke hutan liar. Dilepas ke hutan liar Iya. lagi. Itu lebih Kembali ke habitatnya, Bang. itu bukan. Iya kan hama. Oh iya, benar. Tapi kan anjing tidak. Anjing kan membantu manusia. Keren emang damkar Batanghari keren, Bang. Baik. Keren. Damkar manapun selalu keren, ya kan? Ini berita kedua jadi jauh-jauh, Bang, dari damkar juga. Oh, damkar juga Iya, juga. tapi Apa pakai tuh? tan ya, damkar tan. Damkar Iya. tan.
atau damkar lah. Ada juga damkar sih. Damkar dong. Oke, lanjut Bang. Lanjut. Berita kedua ya teman-teman ya. Ini masih dari damkar. Damkartan Kota Jambi evakuasi cincin dan gelang titanium dari pasien ODGJ. Tim Damkartan Kota Jambi berhasil mengevakuasi cincin dan gelang berbahan titanium dari tangan seorang pasien ODGJ yang akan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena pasien sempat melakukan perlawanan. Mau tahu beritanya? Ika dia beritanya. Senin 28 April 2025 pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Damkartan Kota Jambi menerima laporan melalui layanan WhatsApp dari seorang warga bernama Andrizal yang meminta bantuan untuk melepaskan cincin dan gelang titanium dari tangan saudaranya, Syaiful Kholis, seorang pasien ODGJ berusia 46 tahun asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pasien tersebut akan menjalani perawatan di RSJ Provinsi Jambi. Namun pihak rumah sakit mengharuskan pelepasan aksesoris logam sebelum perawatan lebih lanjut. Dipimpin oleh Danton 2 Bambang Sugiono, 5 personel Peleton 2 Damkartan Kota Jambi dikerahkan ke lokasi. Mereka menggunakan gerinda mini, tang potong, dan penjepit khusus untuk memotong perhiasan berbahan titanium yang dikenal keras dan sulit dipotong. Proses evakuasi berlangsung selama 30 menit dan sempat mengalami kendala karena pasien melakukan perlawanan. Namun dengan pendekatan persuasif dan teknik yang terukur, seluruh aksesoris berhasil dilepaskan dengan aman dan selamat. Ya, kami dari tim rescue Damkar Kota Jambi berhasil melakukan evakuasi kepada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, yang dimana pihak keluarganya akan membawa ODGJ tersebut ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan penanganan. Namun ada cincin yang harus dilepaskan, dan saat melakukan evakuasi terjadi perlawanan dan memang diikat tangan tersebut, tapi dapat dievakuasi dengan membutuhkan waktu 30 menit dan pasien akan langsung dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Demikian. Sementara keluarga korban sangat berterima kasih kepada tim Damkartan Kota Jambi atas bantuannya. Proses evakuasi berjalan lancar dan keluarga kami merasa sangat terbantu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bantuan untuk melepaskan cincin dengan gelang tadi yang sudah lengket dan dibantu oleh Damkar Kota Jambi. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kami dari Polda Damkar Jawa Barat. Juga mengucapkan terima kasih kepada tim dari Damkar Kota Jambi yang telah membantu melepaskan cincin saudara kami, cincin dan gelang. Heri Zulkifli, JEK TV melaporkan. Nah, itu dia Bang. Itu dia. Iya. Damkartan Kota Jambi evakuasi cincin dan gelang dari seorang ODGJ. ODGJ. Itu kan Damkartan tuh emang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dan di sini dia menyelamati cincin dan gelang dari ODGJ. ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Tapi keren Bang, ini dramatis karena ada perlawanan dia. Iya, karena kan ODGJ. Lagi gila perlawanan. Iya. Tapi jangan-jangan habis dilepas cincinnya sadar. Cincin jadi normal ya, gitu. Berarti selama ini yang mengikat batin dia adalah cincin. Itulah ikatan batin namanya. Ikatan batin dia tuh ada semacam makhluk astral yang berkediam di dalam cincin. Kodam kan? Kan sering kan orang naruh kodam kan di cincin, di gelang Bang. Iya. Damkar ini memang keren. Dia nampak aneh dalam diri orang itu, dia langsung lakukan evakuasi. Minta tolong keluarga ODGJ minta tolong. Oh, nelpon. Iya, nelpon dari bukan inisiatif. Bukan. Dia emang apalah. Tapi kan tetap sigap. Kalau laporan-laporan kayak gini kan kalau Damkar tuh langsung sat. Kalau yang iya. Kage IG kan bene. Jangan sembarangan. Nah, ya gitu teman-teman. Memang Damkar dan Tan. Ya, pokoknya teman-teman
kalau ada sesuatu yang mengganggu, hubungi damkar terdekat di kota kalian. Iya. Bahkan sekarang kalau mau curhat bang, bisa dengan damkar. Bisa dengan damkar. Ada keluhan masalah asmara, damkar. Ada keluhan masalah air, Damkar. ada keluhan masalah ular. Damkar. Itu semuanya Damkar bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya. Damkartan. Damkartan Pemadam kebakaran. dan penyelamatan. Jadi buat teman-teman jangan sungkan-sungkan ada butuh apapun dengan teman-teman damkar ya. Iya. Hubungin ya. Bahkan ada yang tiup lilin undang damkar bang. Dia dimatiin api sama kayak. Ya gitu teman-teman. Ah. Mungkin kita break dulu bang. Kita break dulu, kita lanjut ke berita selanjutnya, tapi tetap di Iko Berita. Hapo. Oke, masih di Iko Berita. Hapo. Masih bersama kami dari Stand Up Indo Jambi. Ya, Jambi. Ya, dan saya Dena. Saya Dan Sky. Ya, jadi buat teman-teman jangan lupa terus untuk menonton Iko Berita Hapo setiap hari Rabu jam 20.00. 20.00, 20.21 matikan. Tidur, karena soalnya kita melanjutkan Aktivitas sesuai sunnah Rasulullah. Iya, kita lanjut ke Berita selanjutnya bang. berita selanjutnya. Pedagang pempek tikam preman di Pasar Angso Duo. 1 orang tewas. MD. Meninggal. Insiden penikaman terjadi di Pasar Angso Duo, Kota Jambi. Seorang pedagang pempek menikam 2 pria yang diduga preman pasar hingga menyebabkan 1 orang tewas dan 1 lainnya luka berat. Polisi saat ini masih memburu pelaku dan menyelidiki motif kejadian. Nah, jangan beritanya. Iko dia beritanya. Kericuhan terjadi pada Kamis 1 Mei 2025 di tengah keramaian Pasar Angso Duo, Kota Jambi. Seorang pedagang pempek terlihat cekcok dengan 2 pria yang diduga merupakan preman pasar hingga berujung pada penikaman brutal. Dalam insiden tersebut, 1 korban dinyatakan tewas di tempat, sementara 1 lainnya harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Pelaku tersebut langsung melarikan diri usai melakukan aksinya menggunakan senjata tajam. Penikaman Pak di Pasar Angso Duo. Ya memang tadi saya baru dapat informasi, ya hari ini saya dengan Pak Kasat Reskrim ada kejadian perkelahian yang mengakibatkan adanya luka. Untuk sementara dalam tahap penyelidikan ya untuk orang yang sekarang saat ini yang dikenal inisial A dengan tinggal di Pulau Pandan. Untuk sementara yang bersangkutan adalah korban. Tapi untuk perkaranya masih kita tahap penyelidikannya. Kondisi kena disabet dan yang bersangkutan sekarang ada di rumah sakit Bayangkara. Pedagang Pak. Untuk korban sendiri sama pedagang? Kalau untuk masih dalam tahap penyelidikannya, teman-teman. Oke, makasih. Pihak kepolisian kini tengah memburu pelaku dan mendalami motif dari penyerangan tersebut. Dugaan sementara, peristiwa ini dipicu oleh aksi pemalakan terhadap pedagang yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Insiden ini kembali menyoroti persoalan keamanan di pasar tradisional serta keberadaan oknum preman yang meresahkan pedagang kecil dan pengunjung pasar. Heri Zulkifli, JEK TV melaporkan. Nah, itu dia beritanya. Chaos bang. Chaos. Ini tukang pempek versus preman. Tapi kabar yang terakhir Ya. itu bukan preman. Bukan preman. Bukan pemalakan, bukan proses pemalakan. Karena itu penagihan utang. Penagihan utang. Jadi yang dibilang preman ini menagih utang ke abang pempek itu. Penagihan utang. Tapi bukan preman. Bukan. Nggak mungkin ada preman, kan situ dekat kantor polisi. Oh iya, pasti aman lah. Pasti Iya, aman. pasti aman. Iya, nggak mungkin lah. Dan dari ciri-ciri abang tuh juga orang baik sih kayaknya bang. Yang Abang langganan pempek abang itu. Iya, orang baik. Yang abang tuh baik, yang ditikam tuh orang baik juga bang. Karena kan ciri-cirinya nggak ada kayak preman-premannya memang. Nggak mungkin. Nah, tapi sampai kita syuting ini, ya,
Itu si yang pelaku udah menyerahkan diri. Sudah menyerahkan diri ke kantor polisi. Ya, karena kan ada sebagian berita tuh ada kepalanya bocor, Bang. Itu diserang duluan. Emang. Jadi kan untuk membela diri sebenarnya. Membela diri. Kita pun bingung kan sekarang nih, misal kita diganggu orang, cara kita membela diri itu seperti apa? Lari. Ya. Jangan melawan, Bang, jangan melawan. Jantan gitu nih. Ya mungkin itu di kampung Abang ya. Ini beda, Bang. Ya, kita kan ada polisi. Jadi teman-teman kalau ada hal-hal yang kayak gitu tuh jangan lapor lapor polisi langsung. Jangan inisiatif atau apapun, jangan melawan. Begal juga kayak gitu, jangan begal dilawan. juga Kalau jangan mau ambil motor kasih dulu, baru kita ke lapor Pak polisi. Ya, luar biasa. Itu pokok misal kita lagi dibacok ya apa, kita jangan melawan. Ya, siap. Ya kan? Kita berlari pokoknya. Lebih efektif sih lari. Lebih efektif karena kita kalau melawan takutnya kita hilap, mati orang itu. Mati 10 tahun loh. Iya, selesai kita kena penjara. Iyalah. Ya kan? Lebih baik kita berlari biar Pak polisi yang menangani. Betul, dia menanganinya. Itu lebih bagus sih, Bang. Karena ini kan negara hukum, Bang. Kita nggak boleh main hakim sendiri, Bang. Nggak boleh kita main hakim sendiri. Karena dilindungi oleh undang-undang negara. Iya. Ini Pak polisi udah sigap nih 20 kali, 1 kali 24 jam. Ini kan sudah didatengin semua nih. Udah didatengin semua. Abang? Sudah lah, Pak. Kita lanjut ke berita selanjutnya dan lanjutan. Ya, berita selanjutnya teman-teman. Ratusan tabung gas subsidi diselewengkan sejak Januari. Diskrimsus Polda Jambi kembali membongkar praktik penyalahgunaan gas LPG subsidi 3 kg oleh agen pangkalan resmi di Kabupaten Batanghari. Pelaku diduga telah menjalankan aksinya sejak Januari 2025 dengan memindahkan isi gas subsidi ke tabung non-subsidi dan meraup keuntungan jutaan rupiah setiap bulannya. Mau tahu beritanya, teman-teman? Itu dia beritanya. Pelaku berinisial RR usia 36 tahun diamankan petugas saat tengah memindahkan isi gas subsidi 3 kg ke dalam tabung 5 dan 12 kg di sebuah pangkalan gas resmi di Desa Seridadi, Kabupaten Batanghari. Dari hasil penyelidikan, pelaku telah menjalankan praktik ilegal ini sejak awal tahun 2025 dengan mendapatkan pasokan gas subsidi sebanyak 250 hingga 280 tabung per minggu. Alih-alih menyalurkan gas kepada warga yang membutuhkan, pelaku justru menyalahgunakan jatah tersebut untuk keuntungan pribadi dengan menjual gas non-subsidi hasil olahan ke sejumlah toko di wilayah Kabupaten Batanghari. Setiap tabung 12 kg, setidaknya pelaku menggunakan 3 tabung gas ukuran 3 kg. Aksi curang ini diperkirakan memberinya keuntungan hingga 5,7 juta rupiah per bulan. Dan ini kita dalam rangka untuk memberikan keringanan beban terhadap rekan-rekan yang memang harus mendapat gas 3 kilo, ternyata selama ini langka, ternyata banyak atau ada hal-hal yang diselewengkan. Baik, ini dasarnya adalah dari laporan polisi yang tanggal 30 April kemarin kita lakukan, kemudian di mana kronologis penangkapan ini di mana adalah ada informasi yang masuk ke Subdit 1 di Reskrimsus Polda Jambi, kemudian informasi tersebut dilakukan penyelidikan selama beberapa hari oleh Subdit 1. Kemudian setelah fix hasil penyelidikan terus sudah mengarah kepada lokasinya, siapa yang melakukan, akhirnya dilakukanlah penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku di TKP-nya di RT 9 Desa Seridadi, Kecamatan Kabupaten Batanghari. Dan pada dari situ dilakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap pelaku yang sedang melakukan tindak pidananya. Dalam penggerebekan, petugas menyita 179 tabung gas subsidi 3 kg, 53 tabung 12 kg, 14 tabung 5 kg, serta alat suntik pemindah gas. Seluruh barang bukti kini diamankan untuk penyidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 62 ayat 1, junto pasal 8 ayat 1 huruf B dan C, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya mencapai 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Polda Jambi mengimbau masyarakat agar turut berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyimpangan demi menjaga ketersediaan gas subsidi bagi warga yang berhak. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan.
Nah, itu dia beritanya. Itu dia beritanya Bang. Ini pengoplosan antara tabung gas 3 kg ke tabung yang isinya 5 kilo dan tabung 12 kilo Bang. 12 kilo. Itu memang keuntungannya lebih besar Bang. Iya. Logikanya tuh gini Bang. Macam mana itu Den? Kita bahas di sini Bang. Kalau sudah Ya, ya. ada apa tuh? Jadi gini Bang, tabung 3 kg ini kan harganya paling mahal, range paling mahal 40.000 per 3 kilo. Oh, sekarang 40.000 per 3 kilo. Itu paling mahal Bang. Kalau disubsidi kan 18.000. Seharusnya 18.000 bisa. Itu kan di eceran kan 35 40. Kalau yang 18.000 kan kita harus pakai KK, KTP dan regional kita harus di situ Bang. Kita taruh range paling mahal 40.000 nih. 40.000. Nah, harga tabung 5,5 kg itu 120.000 Bang. Jauh ya? Nah, artinya 2 tabung 3 kg kan jadi 6 kilo kan dia kan? Baru modal 80.000. Dia sudah bisa dapat untung 40.000 Bang. Wah. Tapi Malah lebih, kuantitinya lebih, dia kan cuma 5,5 tuh. Iya sih. Kuantitinya lebih. Ntar kalkulator dulu ntar. Udah lah lama. Intinya ini meraup keuntungan yang besar. Oh iya udah. Tapi resikonya juga tinggi Bang. Iya itu. Kalau sempat bocor kan meledak. Meledak sama High kayak res. yang terjadi Tinggi resiko sih. di SPBU kan meledak. SPBU udah disuling tapi itu emang kelalaian. Disuling. Iya, dari tabung gas 3 kilo ke 6 kilo kan. Nah kalau abang mau coba-coba dagang ini aman sih Bang. Enggak lah, kita tuh dagang yang halal-halal bela kan. Yang Lagian halal, ini 3 kilo ini untuk rakyat yang tidak mampu. Betul, subsidi kan Bang. Untuk subsidi ini sudah disubsidi pemerintah, pemerintah udah sebagus mungkin mensubsidi ini, tapi ada oknum-oknum tertentu. Ya karena emang dari sananya kayak gitu Bang, itu kan memang udah budaya kita. Iya. Jadi logikanya Bang, pertama di Malaysia dengan RON 95 harganya cuma 9.000 Bang. Kita RON 92 harganya 13.000. Iya. Artinya kan kesenjangan ini Bang. Kesenjangan sosial. Udah Bang, gitulah pokoknya Bang. Ada yang beres lah ya kan. Jadi buat teman-teman tuh udahlah ada yang kayak gitu hak orang tuh udah diganggu. Yang halal-halal bejol tempe Bang. Tadi kan kita masuk penjara. Ya jangan lawan lah. Jadi pedagang pempek yang santuy. Nah, kita balik ke berita pempek sih. Iyalah. Break nih kayaknya. Iya, kita break lagi ya. Oke, jadi buat teman-teman jangan bosan-bosan, tetap pantengin Iko Berita. Tak apa-apa. Masih di Iko Berita. Hapo-hapo. Oke, kita masih menemani teman-teman semua malam ini ya. Malam Rabu yang hangat. Jam 8. Malam Kamis yang hangat dong. Ya Rabu malam Kamis. Rabu malam Kamis yang hangat. Habis capek aktivitas nonton Jack TV kan seru banget. Ada tuh tidur nyenyak untuk aktivitas selanjutnya. Ya besok Kamis. Kamis ya kan. Ini kita lanjut ke berita selanjutnya. Apel penertiban PBG. Maulana luncurkan lapor Pak Bos. Pemkot Jambi bergerak mempercepat pelayanan publik. Selasa pagi, Wali Kota Jambi Maulana memimpin apel penertiban PBG dan sekaligus meresmikan layanan aduan online Lapor Pak Bos sebagai solusi cepat pelayanan masyarakat. Keren. Nah, macam mana beritanya? Iko dia beritanya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan asli daerah, Wali Kota Jambi Maulana memimpin apel penertiban persetujuan bangunan gedung atau PBG yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Selasa pagi. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga secara resmi meluncurkan layanan pengaduan berbasis online yang dinamakan Lapor Pak Bos untuk pelayanan aduan keluhan dan bantuan online sistem. Maulana memastikan di kepemimpinannya tidak ada lagi pelayanan perizinan yang rumit dan sulit. Masyarakat bisa melaporkan jika ada keluhan dan juga mengapresiasi jika layanan petugas dengan baik. Disebutkan Maulana, laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti. Semua sama-sama mengikuti apel untuk penertiban perizinan bangunan dan gedung atau PBG. Ini manfaatnya ganda. Yang pertama, banyak masyarakat kita yang dalam usahanya itu memerlukan dana permodalan dan itu diakses melalui perbankan. Salah satu syaratnya seseorang bisa mendapatkan bantuan dana pinjaman modal dari perbankan itu adalah memiliki PBG.
dan masih banyak keluhan dari masyarakat belum memahami bagaimana pelayanan PBG itu. Heru Syaputra, JIK TV, melaporkan. Nah, itu dia beritanya deh. Keren Pak Maulana, Pak Maul. Respect. Ya, harus cepat. Cuman ya itu, ini dari pimpinan udah keren kayak gini, nanti yang di bawahan, yang bekerja di bawah itu masih minta fotokopi KTP. Waduh, masih manual ya. Masih manual. Ini kita sudah ngirim nih lewat aplikasi. Aplikasi udah di-scan, semuanya udah di-scan. Minta fotokopi PDF KTP. itu kan cukup kan? Udah cukup seharusnya. Cuma kan masih banyaknya gini yang minta berkas apanya nih? Karena orang tuh memang budayanya harus ketemu, Bang. Iya. Kita tuh kan silaturahmi kan tatap wajah. Sedangkan memang kita nih eranya sudah menggeser ke digitalisasi. Dan kita tuh udah harus hal yang kayak gitu tuh sudah harus dihilangi. Absen digital, laporan digital. Kayak ini kan lapor Pak Bos kan keren ya, Bang. Jadi setiap OPD melaporkan kegiatannya gitu ya? Iya. Bukan. Ini untuk apa sih? Ini untuk laporan untuk pembangunan gedung. PBG, bangunan gedung. Iya, gitu. Jadi kita yang para pengusaha ini kan punya waktu yang sedikit little ya little talk. Jadi kan itu kan dia nggak bisa nih dalam satu hari dia cuma fokus ngurusin ke satu ini aja, ya kan? Solusi cepat pelayanan masyarakat, Bang. Iya. Jadi untuk buat KTP juga bisa, Bang, pakai aplikasi Lapor Pak nih, Bang. Iya, dan KTP pun juga jangan minta fotokopi KTP. Janganlah. Minta pas foto. Ya kan? Buat minta surat keterangan RT. Surat keterangan RT. Dari RT surat keterangan lurah. Dari lurah baru ke kecamatan, baru ke Dukcapil. Ini kan ribet. Ini kan sebenarnya birokrasi yang sangat ribet, Bang. Iya, ini udah zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin kayak gitu. Kalau sekarang udah digitalisasi. Harus udah simpel. Kita mempermudah masyarakat dimanapun dia bisa mengurus. Betul, Bang. Contohnya nih, kayak kita ngurus STNK atau apa kayak gitu kan, kita tidak perlu nih ke Samsat, kita cuma perlu dari doang bayar pajak udah aman. Buat paspor sekarang kan sudah online semua. Ngurus akte cerai gitu kan dari online juga bisa tuh, Bang, dari Lapor Pak. Pokoknya aja pindah aja. Enggak gitu maksudnya. Untuk mempermudah layanan masyarakat. Bayar BPJS mungkin kan. Enggak ada sampai situ, Bang. Abang situ sih, Bang. Kaget juga. Kita lanjut ke berita selanjutnya, Dan. Oke, Bang, berita selanjutnya nih. Respect, Bang, gubernur kami, Bang. Gubernur. Iya. Haris. Rajo. Gubernur Al Haris bersama Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi audiensi dengan Menhub RI, Menteri Perhubungan RI, Bang. Gubernur Jambi Al Haris bersama para Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Purwagandi di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al Haris menyampaikan sejumlah persoalan dan usulan terkait pengembangan sektor transportasi di Jambi. Iya. Mau tahu beritanya, teman-teman? Itu dia beritanya. Itu dia. Gubernur Jamil Haris bersama para bupati dan wali kota seprovinsi Jambi melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Purwagandi bertempat di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa 29 April 2025. Turut hadir mendampingi Menteri Perhubungan, Sekjen Kemenhub, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Kepelabuhan, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, Kepala Badan Kebijakan Transportasi, serta para tenaga ahli dan staf khusus. Dalam pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan dan menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan dari mulai progres pelabuhan Ujung Jabung dan beberapa pelabuhan lainnya. Al Haris menegaskan bahwa transportasi yang layak dan memadai menjadi kebutuhan bagi Provinsi Jambi. Dirinya berharap audiensi ini mendapat tanggapan positif dari pemerintah pusat sehingga dapat mewujudkan transportasi yang baik. Ini saya dengan Pak Bakri dan juga seluruh Bupati Wali Kota, saya beraudiensi dengan Pak Menteri Perhubungan terkait dengan berbagai persoalan dan usulan kami kepada Pak Menteri, dari mulai Pelabuhan Ujung Jabung, Bandara Sultan Taha, Bandara Bungo, Bandara Adipati Purbo, juga ada halte sungai dan lain-lain lah ya, termasuk beberapa pelabuhan lain, Muara Sabak. Yang intinya adalah kita ingin di Jambi
Jambi itu semua transportasi baik dari mulai bandara, pelabuhannya ini baik. Nah, oleh karena itu mumpung beliau baru menjabat dan sedang menyusun RPJMN, kami juga sedang mulai menyusun RPJMD. Nah, ini kami ajukan dengan Pak Menteri, mudah-mudahan ada respon positif dari beliau, itu intinya. Audiensi ini mencerminkan komitmen pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh pemerintah kabupaten kota untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur transportasi. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan. Nah, itu dia beritanya, Bang. Oke, itu dia beritanya. Respect Rajo. Ngumpulin semua kepala daerah, Bang, bawa ke Jakarta, nemuin Menhub Menteri Perhubungan. Nah, tapi sebelum itu kita ucapkan terima kasih buat Bapak Al-Haris dan bupati-bupati yang sudah melantik P3K dan ASN. Oh ya, respect kita untuk teman-teman kita yang jadi P3K yang sudah dapat SK, jangan lupa SK-nya dibawa ke Bang. Ke Dialen. Jadi ya, selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan SK hari ini. Ya, yang sudah kemarin, Bang, bertepatan dengan Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah. Hari Otonomi Daerah. Penyerahan SK. Sampai, Bang, ada yang pakai baju korpri itu sampai jam 1 malam. Aku rasut sampai hari ini belum bukanya ke baju korpri itu. Karena itu dia lagi pride ya kan. Bahkan ada tuh kawan kita 2 hari 2 malam perayaannya. Tadi pagi aku ketemu dia. Oh iya, besok Senin dia lagi aja makan. Iya. Nah, kita lanjut ini nih. Ya, maka terima kasih lah buat bupati dan gubernur. Bupati, gubernur, kepala daerah yang ada di Jambi tuh kita respect nih kan, karena udah memperjuangin kawan-kawan. Iya. Untuk mendapatkan NIP. NIP yang didam-idamkan mertua tentunya. Dan ini yang ini juga ya. Iya, Bang. Kan Pak Gubernur sama para bupati wali kota se-Provinsi Jambi ini datang di sana sudah. Wah, ini bukan kosongan, Bang. Ini misi besar bagaimana transportasi yang ada di kota Jambi itu berkembang dan maju pesat seperti di Cina, Bang. Kereta api dari atas, dari Jamtos ke JBC. Ya, dan dia melewati Kayu Aro. Ini yang sedang dibahas, Bang. Kereta api bawah sungai. Kereta api listrik udara. Ini memang pemikirannya bukan, ini tidak sampai dengan gitu, Bang. Tidak sampai. Dan juga ini kan dari pelabuhan Ujung Jabung. Ujung Jabung itu kan akan dibuat Megatron, deh, Bang. Ya, karena itu adalah pelabuhan internasional. Pelabuhan internasional dan memakai teknologi Elon Musk. Langsung satelit, Bang. Langsung satelit dan juga beberapa bandara-bandara kan, dari bandara di Kerinci. Ya, Bungo di Jambi. Dan juga ini ada wacana, saya terdengar bisik-bisik bakal ada bandara baru di Jambi, Bang, antara Muara Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Oh iya, bandara internasional, Bang. Bandara internasional. Artinya kan penerbangan gitu tuh nanti di internasional bisa ke umroh, haji, langsung bisa ke Bugandi, wow. Ya kan? Ngapain? Ya siapa tahu. Kita bisa ke Aussie, ya kan? Nonton konser di Singapura, ya kan? Bisa langsung, Bang. Keren, Bang, Jambi, Bang. Ya, iya. Cuman kita tidak tahu juga ya, yang di sini lagi malam tidak dulu terbang. Nah, ini kan karena anunya pendek, di sini karena pendek. Ya, ini pendek. Makanya ini Pak Gubernur lagi mengusahakan macam mana transportasi yang terbaik buat provinsi Jambi. Karena memang orang-orang Jambi ini kalau untuk penerbangan di dalam negara tuh kurang, dia sukanya keluar negeri langsung, Bang. Keluar negeri, ya, apalagi kita kalau udah tol jadi nih. Ya, karena banyak kawan-kawan kita yang usaha just tip sekarang, Bang. Just tip, jasa tipu. Ya, itulah, jadi terima kasih nih buat Bapak Gubernur dan juga semua bupati wali kota yang lagi fokus membangun transportasi. Ya, mungkin kota katanya mau launching bus tanpa awak, Bang. Bus Butawa ya. Bus tanpa awak seperti di kota-kota luar, Bang. Jadi dia memang sistemnya listrik semua. Nah, cuman kayaknya di Jambi belum bisa lah. Tahu kan digilnya orang Jambi gimana kan? Dekati orang, ada orang besaro. Iya, apalagi dekati orang ya kan. Coba sebelum itu terlalu inilah. SDM kita udah berubah, Bang. Nggak kayak dulu lagi. Kita sudah sadar dengan kedisiplinan, lingkungan kita sudah seperti di Cina gitu, Bang. Iya, macam mana SDM kita udah sadar. Masih banyak anak kecil cita-cita jadi begal.
Itu anak SMP, anak SMA mau cita-cita jadi begal bawa apa nih? Ya, Celurit panjang tuh. gancu. Itu. Ya, Tapi pokoknya kan keren Bang ini. apa tuh? Untuk transportasi kita nih maju, ada penerbangan internasional kan keren. Udah sangat keren. Minimal untuk HP-HP Inter, kita bisa daftar bea cukai di situ, Bang. Kan bandara internasional kan bisa untuk daftar bea cukai HP Inter. Sebagai pengusaha konter ya. Nggak perlu jauh-jauh ke Suta atau ke Pekanbaru kan. Jadi kalau kita transportasi aman apa segala aman itu distribusi apapun itu tuh bakal jadi lancar. Jambi akan menjadi jembatan perdagangan negara, Bang. Iya, karena Jambi ini lintas paling penting di Sumatera. Lintas paling penting dan Iya, provinsi paling aman dari bencana alam. Insya Allah. Insya Allah kita jauh dari gunung, jauh dari pantai. Minimal paling kabut kita kan. Kebakaran itu musibah yang sering terjadi itu kebakaran. Itu pun karena keegoisan manusia. Kemungkinan 5 tahun 10 tahun ke depan kemungkinan ini Bang ya. Bu, Jambi ini menjadi ibu kota Indonesia, Bang. Karena Jambi ini aman. Itu aman. Jambi ini aman, paling aman, paling soft spoken ya. Soft spoken. Orang-orangnya tuh ramah ya. Ya. Ibab ya. Aduh, sudah Bang. Ya udahlah, udah. Nah, tapi kan Abang lama kan di Tanjung Jabung kan? Tanjung Jabung lama. Pelabuhan Ujung Jabung itu kan wacananya dari gubernur sebelumnya kan Bang, dari zaman Pak HBA dulu. Iya. Itu progresnya seperti apa Bang? Sekarang kan itu kan lagi ini, itu karena proyek kementerian. Oh, berarti tidak ada sangkut paut dengan pemerintah daerah. Iya, kita pemerintah daerah mensupport. Oh, cuma mensupport dan memfasilitasi lahan. Memfasilitasi ya semua. Itu saya udah pernah ke situ. Oh, pernah Bang langsung ke lokasi langsung? Udah pernah ke lokasi. Banyak lokan? Lokan? Apa tuh? Yang kayak yang dicungkil keluar kerang lokan, saya emang nggak tahu sih lokan. Oh, Sumbun. Sumbun ya. Sumbun. Sumbun. Ya. Aku pernah di situ. Jadi udah pembangunan jembatan dari darat ke laut tuh ada sekitar berapa meter, itu udah pondasi udah tegak. Sudah ada pondasi ya. Udah. Itu dari kayu atau dari batu, Bang? Dari batu. Udah real itu kita seberang Pulau Berhala kelihatan. Dari Ujung Jabung tuh Pulau Berhala kelihatan. Sangat dekat berarti ya? Sangat dekat. Kita bisa berenang. Oh, snorkeling, diving ya. Amazing lah pokoknya ya kan. Oke. Nah, untuk hari ini beritanya sekian dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan bosan-bosan, tetap pantengin kita terus. Ya, jadi buat teman-teman kalau ada pertanyaan, terus ada berita yang mau dibawain, jangan lupa lah di komen, kirim ke email Jek TV atau di komen di Instagram. Di Instagram atau YouTube ya, Jek TV kan bisa. Atau langsung ke Instagram kita juga bisa. Atau mau komplain tentang yang kita notice atau kita komentarin boleh. Ya, itu biar kita bisa berbenah diri lah ya kan. Karena kan manusia ini tidak lepas dari kesalahan dan khilaf, Bang. Iya, manusia, Bang, bukan nabi. Pokoknya teman-teman semua tetap stay tune ya. Stay tune lah ya. Tetap stay tune. Oke. Tetap nonton Iko Berita Tapapun tiap hari Rabu jam 8 malam hanya di Jek TV. Inspirasi kita. Ya, stay tune. Jangan cuek.